Ya, untuk mengulas pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak, kami sudah bersama Guru Besar Hukum Tata Negara, Profesor Juanda. Selamat sore, Prof. Sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Prof, ini terkait dengan statement Presiden Joko Widodo ini sebenarnya bagaimana aturan Presiden dan Wakil Presiden yang masih menjabat terus diperbolehkan ikut serta dalam kampanye di Pilpres. Silakan, Prof. Ya, pertama memang kalau secara yuridis formal di dalam Undang-Undang 7 2017 memang ada kalimat yang mengatakan Presiden dan Wapres itu ya boleh atau berhak untuk ikut berkampanye. Tetapi ada pengecualian ya. Artinya dia tidak boleh tidak boleh menggunakan fasilitas negara, terus harus cuti, dan tentu tidak menggunakan hal-hal yang keberpihakan pada salah satu sebenarnya. Tetapi inilah terlepas dari aturan itu. Tapi kalau ditanya bagaimana pandangan saya, ya ini kan undang-undang yang kurang adil, kurang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ya. Seharusnya presiden itu ya itu kan memang menurut saya secara hukum tata negara yang namanya presiden itu tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan atau siapapun, karena presiden itu sebagai pejabat negara ya, dan di dalam undang-undang itu sendiri dia tidak boleh juga mengambil keputusan yang menguntungkan pihak lain. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh melihat ya sebuah undang-undang itu hanya satu pasal. Tidak boleh. Jadi harus melihat dari pasal 1. Kalau melihat dari pasal 299 sampai 304 misalnya, ya itu memang di situ ada yang dibolehkan, tetapi ada larangan gitu loh. Larangannya apa? Tadi ya, larangannya kan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pertanyaannya ya, kalau saya melihat secara pikiran objektif, akademis, yang idealnya kenapa tidak boleh menurut saya, ini antara pikiran saya dengan undang-undang yang ada sekarang ya. Nah ini kan undang-undang yang dibuat oleh para partai politik yang ada di Senayan, yang tentu dia membuat undang-undang kira-kira yang menguntungkan kelompok-kelompoknya. Apakah presiden, apakah nanti ada anggota presiden, tentu mereka membuat undang-undang ini ya tanya untuk demi kepentingannya pihak dari partai politik itu. Saya tidak mengatakan pihak partai politik siapa. Ini kan dibuat pada tahun 2017 yang lalu kan. Nah, jadi yang membuat ini kan para anggota DPR. Anggota DPR ini pasti dia akan memberikan sebuah perlindungan terhadap kepentingan elitnya, apakah elit di DPR maupun elit menjadi presiden. Dan oleh karena itu saya mengatakan undang-undang pemilu ini, undang-undang dalam konteks dengan presiden tadi itu tidak adil, tidak benar, ini keliru. Harusnya kan presiden itu dilarang kampanye, titik. Nah ini kan karena yang membuat undang-undang itu partai politik, ini yang keliru, akhirnya yang menguntungkan, kira-kira menguntungkan para elit. Nah ini antara ketentuan formil di dalam sebuah undang-undang dengan rasa keadilan ini kan tidak searah dan tidak sejalan. Kalau menurut rasa keadilan bahwa presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan adalah pejabat publik, ya tentu presiden tidak boleh kampanye. Tetapi ini boleh kampanye dengan catatan ini itu. Bagaimana kita membedakan beliau sebagai presiden, beliau sebagai pribadi? Ketika dia melakukan kampanye misalnya, apa bisa kita lihat teliti satu persatu apakah fasilitas negara yang mana yang tidak misalnya.
Nah ini kan tidak fair undang-undang ini, ya walaupun undang-undang mengatakan boleh, tetapi menurut saya secara etika dan asas-asas penyelenggaraan negara itu tidak boleh. Oke, karena memang ini kan dibuat tahun 2017 gitu ya Prof. Apakah memang sebenarnya seakan-akan bahwa dari tahun segitu memang sudah ada rencana nih seperti ini sehingga harus dibuat seperti itu Prof. Lalu bagaimana membatasi seorang pejabat negara ini dalam berkampanye karena untuk tidak menggunakan fasilitas negara itu kan agak sangat sulit ya mencari tahunya, dan publik mungkin tidak tahu membedakan mana yang fasilitas negara, mana yang tidak. Bagaimana Prof? Iya, makanya ya selalu saya mengkritik undang-undang kita ini selalu berorientasi dominasi kepada kepentingan elit politik. Itu tidak hanya undang-undang ini saja, undang-undang apapun itu masih berorientasi pada kekuasaan. Nah, oleh karena itu ini kan tidak benar ya. Sehingga ini yang perlu direformasi bagi kawan-kawan nanti siapapun duduk di DPR itu coba ketika dia sudah sampai di DPR di Senayan sana, tolong walaupun memang tidak bisa dilepas 100% atau 50% baju partainya, tetapi ketika antara kepentingan partai dan kepentingan negara itu misalnya berhadapan-hadapan, maka dia mampu melepaskan pada fungsinya atau kepentingan partainya daripada kepentingan negara dan bangsa. Nah, oleh karena itu ini yang penting sehingga tidak terjadi ketika misalnya aturan saya sudah lama mengatakan kalau presiden tidak boleh kampanye walaupun dia adalah pengurus partai politik. Makanya dari sejak 2004 dalam disertasi saya mengatakan bahwa presiden tidak boleh merangkap sebagai jadi ketua umum partai misalnya. Itu kan beliau kita berpikir untuk supaya tidak ambivalen dalam kerangka dia menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan atau pejabat publik. Dan ingat, dalam konteks pejabat negara yang lain itu ada aturan-aturan di dalam ketentuan di Undang-Undang KPU itu. Ada pejabat negara. Nah, presiden itu pejabat negara apa bukan? Nah, kalau pejabat negara juga, apa yang masuk dalam Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN dan segala macam. Ini keterkaitan antara undang-undang yang satu dengan undang yang lain. Itu sebenarnya harus dilihat. Memang dalam undang-undang pemilu, dalam kaitan ini, presiden diberi kewenangan, berhak untuk itu. Tetapi persoalannya, apakah presiden dalam konteks apalagi sekarang misalnya, anaknya nyalon wapres, apa bisa mengatakan tidak berpihak? Nah, ini jadi pertanyaan kita, apa bisa kita menelisik satu persatu yang mana fasilitas negara yang tidak diinikan oleh presiden misalnya, ya mobil dinas tidak boleh, kendaraan dinas tidak boleh, dan lain yang menyangkut anggaran APBN biaya tidak boleh. Nah, kecuali kalau soal pengamanan misalnya itu boleh. Nah, karena daripada ini menjadi polemik dan menjadi multitafsir dari para kalangan itu, saya tegas mengatakan untuk ke depan buatlah aturan presiden itu tidak ada cerita namanya presiden ya. Kenapa dia cuti? Sebenarnya prinsip dalam hukum tata negara kita azasnya presiden itu kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan artinya dia adalah mengayomi seluruh komponen dan seluruh kepentingan bangsa. Nah, oleh karena itulah dia tidak boleh berpihak. Nah, kenapa ada aturan yang ini boleh, yang ini tidak boleh? Tetapi saya buat pengecualian misalnya asal tidak menggunakan fasilitas. Ini kan sebuah rekayasa bahasa politik yang dinormalkan dalam undang-undang. Saya kira tidak. Jadi kasarnya seperti permainan politik begitu ya, Prof? Nggak, makanya jadi itu yang saya lihat dalam konteks antara politik dan hukum di Indonesia ini lebih dominan politiknya daripada hukum. Ketika politik itu adalah sudah menjalankan fungsinya, maka harusnya dia tunduk pada aturan atau hukum. Tapi sebaliknya harusnya ketika politik itu berkaitan dengan kepentingannya, dia juga harus tunduk kepada aturan yang dia. Tapi ini kan tidak. Yang ada adalah bagaimana kita semuanya untuk di DPR sana, yang kita semua itu orang-orang DPR sana membuat produk hukum itu yang sifatnya
menguntungkan kepentingan kelompoknya, ini saya kira sudah tidak saatnya lagi ya untuk seperti ini. Sehingga undang-undang kita diskriminatif. Ya, ini tidak boleh. Terakhir, Prof, saya ingin bertanyakan, selain closing statement ya, saya ingin bertanyakan apakah undang-undang ini bisa digugat meskipun memang sudah diajukan gugatannya ke MK, tapi bagaimana posibilitasnya bahwa undang-undang ini akan atau gugatannya akan berhasil? Sekalian closing statement dari Profesor Juanda. Ya, bisa aja, kenapa tidak? Karena memang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk menguji soal kebenaran atau pelanggaran dari sebuah norma undang-undang yang diuji oleh undang-undang dasar misalnya. Saya kira ini bukan masalah uji-menguji. Sekarang ini anggota DPR yang ada sebenarnya itu tolong ini diperbaiki. Saya kira itu. Ini mau benar atau tidak ini. Negara ini terus kita dibuat dengan bahasa-bahasa hukum yang sangat politis di dalam sebuah norma. Saya kira akhirnya akan merugikan kepentingan bangsa dan negara. Intinya closing statement saya bahwa presiden itu menurut saya ya secara etika, secara azas seharusnya tidak boleh ikut kampanye karena dia adalah pejabat negara. Dia adalah memangku kepentingan publik, bukan hanya satu kelompok atau satu orang. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Profesor Juanda telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Semoga rakyat juga mendengar keluhan kita terkait dengan polemik yang diakibatkan oleh keputusan Bapak Presiden Joko Widodo. Selamat sore, Profesor. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.